Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 12. Materi tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Surat lamaran memiliki bagian-bagian yang berisi: 1. Identitas diri. Yang kedua, jasa yang dapat diberikan. Ketiga, pendidikan. Keempat, kecakapan atau keahlian. Yang kelima, pengalaman. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal atau resmi. Surat pribadi tetapi bersifat formal atau resmi. Surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea pertama atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan untuk menyebutkan sumbernya pada alinea pembuka. Kemudian, struktur surat lamaran ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis, biasa berada di awal. Yang kedua, argumentasi pada paragraf kedua dan selanjutnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Ini berada pada paragraf terakhir biasanya. Contoh pernyataan umum atau tesis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Firdaus, tempat tanggal lahir Bandung 29 Mei 1989. Ketiga, agama Islam misalkan. Berikutnya, pendidikan S1 akuntansi atau SMK. Yang berikutnya, alamat Jalan Keramat Jakarta titik Penulisannya ini N-nya huruf kecil, T-nya juga sampai alamat. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan misalkan. Berikutnya adalah argumentasi. Contohnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisir. Yang kedua, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Yang ketiga, fotokopi kartu pencari kerja 1 lembar. Yang keempat, surat keterangan sehat. Yang kelima, surat keterangan kelakuan baik. Demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Itu. Kemudian yang ketiga, penegasan. Contohnya, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Berikutnya jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ada 2. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup.
Ini jadi satu ya, atau dikatakan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, ini dikatakan model terpisah. Jadi ada surat lamaran pekerjaan, ada riwayat hidup. Itu kalau yang model terpisah. Kemudian sumber lamaran pekerjaan. Contohnya misalkan dari rekan-rekan. Ya, ini tanpa sumber berarti ya. Sumbernya teman saja. Atau dari sekolah. Yang kedua, sumber lowongan pekerjaannya dari media. Tanggal berapa, tahun berapa disebutkan nantinya. Berikutnya yang ketiga, sumber lowongan dari referensi pihak tertentu misalkan. Ya, itu dicantumkan nanti di paragraf pertama. Nah, kemudian bagian-bagian dalam surat lamaran kerja. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, nama dan tanda tangan. Nah, ini contoh lebih jelasnya ya, bagian-bagian surat. Atau di sini komponen sistematika surat lamaran kerja. Ini tempat dan tanggal surat. Nulisnya seperti ini. Bandung. B-nya huruf besar, koma 2 Agustus 2022. Yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran misalkan 4 lembar. Hal apa? Pemberitahuan. Yang ketiga, alamat. Nah, langsung saja. YTH titik. Manajer Sukses Mandiri. Jalan M. Yamin nomor 2 Kalibata Jakarta misalkan. Yang keempat, salam pembuka. Dengan contohnya dengan hormat, koma. Itu kan haknya huruf kecil di situ. Kelima, alinea pembuka. Tadi sudah cukup jelas di atas. Yang keenam, isi. Nah, isi itu identitas diantaranya. Kemudian maksud dan tujuan. Kemudian menyatakan lampiran. Yang ketujuh, penutup. Misalnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin misalkan. Yang kedelapan, salam penutup. Contohnya hormat saya, koma. Yang sembilan, tanda tangan dan nama jelas ya. Jadi tanda tangan kita dan nama jelas kita selaku pelamar. Kemudian bahasa dalam membuat surat lamaran kerja. Satu, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bentuk ya, bentuk surat yang standar yang digunakan. Yang ketiga, tulis kalimat yang singkat, padat dan jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung ya. Yang kelima, tulis secara manual menggunakan tulisan tangan. Yang keenam, melampirkan surat pendukung. Ini contoh surat lamaran kerja ya. Ada penulisannya seperti ini ya. Tanggal surat, ada nama, salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, tanda tangan, nama lengkap. Ada contoh lain lagi nih yang banyak digunakan sekarang seperti ini. Ini contoh surat lamaran pekerjaan. Atau mungkin ada yang digunakan yang terbaru lagi. Ada, nanti tinggal dipelajari contoh koresponden yang terbaru. Salah satu contohnya ini. Nah, itulah materi tentang surat lamaran pekerjaan di kelas 12.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.